terduga respon Dr. Camelia ketika Amar Zoni akan dikembalikan lagi ke lapas Nusa Kambangan usai dirinya menyatakan menerima vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hukuman penjara selama 7 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Hal itu terungkap siang tadi pada momen Dr. Camelia bersama kuasa hukum baru Amar Zoni, yaitu Tim Krisnamurti, menggelar konferensi pers. Lalu, seperti apa status hubungan Dr. Camelia dan Amar Zoni ketika Amar Zoni akan dikembalikan ke Nusa Kambangan? Masih setiakah Dr. Camelia pada cintanya terhadap Amar yang harus menunggu 7 tahun lagi bebas dan mulai merendah harapan akan masa depan cinta mereka? Lantas, apa yang membuat Amar Zoni memilih untuk tidak melakukan upaya banding atas vonis majelis hakim? Seperti apa keterangan dari Ditjenpas terkait proses pemindahan Amar Zoni kembali ke Nusa Kambangan? Benarkah Amar Zoni ikhlas untuk dikembalikan lagi ke lapas high risk Nusa Kambangan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Publik sudah mengetahui bahwa Amar Zoni telah divonis 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dan yang mengejutkan publik, Amar Zoni menerima vonis tersebut dan tidak melakukan upaya banding. Dan kabar yang mengejutkan juga adalah bahwa Dr. Camelia yang selalu mendampingi Amar Zoni dari sidang awal hingga akhir pun kini kembali angkat bicara. Lalu seperti apa respon dari Dr. Camelia saat mengetahui bahwa Amar Zoni akan dipindahkan ke lapas high risk Nusa Kambangan? Dan seperti apa pula kuasa hukum baru Amar Zoni yaitu Krisnamurti menanggapi kabar bahwa Amar Zoni akan dipindahkan ke Nusa Kambangan usai kasusnya telah inkrah atau mempunyai kekuatan hukum tetap? Saya melihat bahwa mereka tetap menunggu daripada eksekusi jaksa. Dan setelah itu menunggu arahan daripada pimpinan. Makanya artinya kalau eksekusi itu tidak mungkin dieksekusi ke Nusa Kambangan, pasti tentunya dia akan dieksekusi sesuai dengan wilayah hukum daripada kejaksaan itu sendiri. Nah, kalau melihat kejaksaan itu yang seperti saya katakan tadi adalah wilayah Jakarta Pusat, biasanya dia masuk pada Salemba. Nah, nanti apa menjadi pertimbangannya? Yang seperti saya bilang tadi, kenapa harus dipindah ke Nusa Kambangan? Orang dia bukan jaringan internasional, lalu dia bukan juga hukuman seumur hidup. Apa sih yang menjadi pertimbangan kenapa harus seorang Amar Zoni ke Nusa Kambangan? Makanya kami akan bersurat dan mudah-mudahan surat kami akan menjadi pertimbangan oleh Ditjenpas. Ya, dari aku mewakili keluarganya Bang Amar yang pasti keberatan karena Bang Amar itu sering menceritakan sangat trauma dia dibawa ke MK. Jadi yang di pikiran dia hanya saya nggak dibawa ke MK lagi, saya tidak dibawa ke MK lagi. Jadi ini upaya aku untuk menggandeng Bang Krisna untuk supaya Bang Amar tetap ada di Jakarta. Jadi kayak waktu mau sidang putusan terakhir, Bang Amar itu yang di bayang-bayangnya dia akan dikembalikan ke MK, ya kan? Nah, saya sebagai orang terdekatnya malam itu ya kalau nggak salah abang besok mau ke Cina atau ke luar negeri gitu, bisa nggak aku tunjuk PH Bang Krisna malam itu juga untuk ke Bang Amar, masalah ini ke Bang Amar karena PH yang sebelumnya Om John kita punya selisih paham, jadi aku punya kekhawatiran kalau Bang Amar ke NK bagaimana aku berkomunikasinya dengan Bang Amar, bagaimana langkah-langkah hukumnya karena sudah tidak sejalan gitu kan. Akhirnya saya bicara dengan Bang Amar dan Bang Amar setuju, jujur awalnya setuju untuk mengganti. Ya mungkin Bang Amar itu tipe orangnya nggak enakan kan, apalagi saya juga ngerasa Om John itu udah kayak orang tuanya Bang Amar, aku pun juga ngerasa Om John itu udah kayak orang tua kita sendiri gitu. Tapi sekali lagi nggak bisa satu kapal dua nakoda.
ya kan. Dan aku bilang, Bang Amar, itu hidup kamu, tentukan pilihan sendiri, bukan jangan dari aku, karena biar gimana pun aku belum jadi keluarga. Tentukan, diskusikan dengan keluarga kalian, mana yang terbaik buat kalian, ini menentukan untuk masa depan kamu, bilang gitu. Akhirnya dia memutuskan hari Selasa kontak aku, oke, saya memutuskan untuk memakai Bang Krisna gitu. Jadi saya minta pihak-pihak yang sebelumnya menghormati keputusan Bang Amar gitu. Ini keputusan sendiri, tidak ada intervensi manapun, yang aku harus garis bawain, tidak ada intervensi, tidak ada pemaksaan gitu. Dan saya juga di sini mau berterima kasih juga sama Om John yang selama ini dari kasus ketiga kita sama-sama berjuang buat Bang Amar gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Respon Dr. Camelia atas sikap Amar Zoni yang akhirnya memutuskan untuk tidak mengajukan banding atas vonis 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dari majelis hakim pun terbilang di luar dugaan. Lalu seperti apa pula kelanjutan hubungan mereka ke depan antara Dr. Camelia dengan Amar Zoni? Akankah Dr. Camelia akan setia pada cintanya menunggu Amar Zoni selama 7 tahun baru bisa keluar dari penjara? Ya, apa sih? Jangan dipikirkan dulu itunya. Sekarang langkahnya kita, egoisnya jangan dinaikkan dulu. Diturunkan semua egois tentang percintaan, tentang mau memiliki Bang Amar. Ini kedepannya bagaimana keadilan buat Bang Amar untuk dia direhab. Karena dia ini sakit. Udah itu aja dulu fokusnya. Sebelumnya pihak Amar Zoni mengatakan bahwa dirinya tidak akan melakukan banding atas vonis 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Amar Zoni melalui kuasa hukumnya saat itu John Matias. Sikap itu diambil Amar Zoni karena kelima temannya telah mengakui perbuatannya dan tidak mengajukan banding. Amar Zoni atas nasihat kuasa hukumnya John Matias memilih untuk menerima vonis dan tidak mengajukan banding lantaran takut vonisnya nanti bukannya dikurangi tapi malah ditambah. Kalau pendapat saya aku bilang bukan ya pendapat saya sekarang ya kalau analisa saya dari keputusan ini ya ada banyak hal yang memberatkan untuk bilang kan dengan didukung bukti-bukti. Nah otomatis untuk mementahkan ini dibanding itu sulit aku bilang. Karena apa? Karena itu kan ada yang mikir-mikir juga kan, Andi Mualim itu. Ya kan itu udah jadi kuasa ke saya juga. Ya kan? Nah, orang ini semua 5 aku bilang menerima. Berarti kan 5 ini udah mengakui kesalahannya. Ya kan? Otomatis sekarang kau yang sendirian tidak mengakui kesalahanmu aku bilang. Terus kau banding. Nah, coba. Bagaimana nanti? Pasti kan kau dianggap mempersulit, tidak mengakui kesalahan. Karena suara udah jelas ini 5 ini udah nerima. Dan yang harus dipahami, aku bilang, 70% itu banding, itu pasti ditambah. Nah, termasuk Nikita Mirjani, ya kan? Dari 4 jadi 6, termasuk perkara kamu dulu. Jaksa banding malah 3 jadi 4 bilang. Nah ini coba dipikirkan, ya kan? Nah ya itu akhirnya kan dia katakan Om ke wartawan bahwa saya tidak banding. Ya kalau itu yang kau lakukan silakan, kau bilang kau bikin dulu pernyataan. Karena kan udah ada isu kamu ada pengacara lagi kau bilang, ya kan? Dengar dulu, ya kan? Silakan kamu bikin pernyataan kamu, aku bilang. Kan gitu. Intinya poinnya Amar Zoni, ini surat pernyataan dia ya. Ada klien baru saya juga, sekarang Andi Mualim juga, kan dia tidak banding juga, udah menyatakan juga. Nah, ya surat pernyataan Amar nih, saya yang bertentangan di bawah ini nama Muhammad Amar Akhtar. Alamat Lapas Cipinang Narkotik, pekerjaan tunakarya. Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya sebagai berikut, tidak melakukan banding terhadap putusan perkara nomor 632 Fit Sus
/2025 PN Jakarta Pusat. Dengan surat pernyataan ini saya buat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti di kemudian hari sebagaimana mestinya. Lapas Narkotik Cipinang 24/5. Dia yang tantangan, dia yang kirim pernyataan, bukan saya. Saya kan cuma menyampaikan ke wartawan bahwa dia tidak banding atas permintaan dia. Nah, karena saya kan masih PH-nya Amar kan gitu. Pihak Dijenpas mengungkapkan kepada awak media kemarin bahwa terkait Ammar Zoni, sesuai ketentuan di mana usai Ammar Zoni menjalani persidangan hingga mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah, maka Ammar Zoni dikembalikan lagi ke lapas high risk di Nusa Kambangan. Berdasarkan informasi di Jenpas, Rika Aprianti kemarin disebutkan bahwa waktu 7 hari Ammar Zoni pasca vonis 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah sudah lewat. Berarti Ammar Zoni menerima vonis tersebut dan tidak melakukan banding. Dengan demikian, maka setelah putusan final, Ammar Zoni akan dikembalikan ke Nusa Kambangan. Rekan-rekan media bahwa Ammar Zoni sudah diputus 7 tahun dan sudah menggunakan masa pikir-pikirnya 7 hari dan memang tidak ada upaya banding. Dari pihak Lapas Narkotika Jakarta sudah melakukan koordinasi dengan kejaksaan dan juga pengadilan terkait dengan proses inkrahnya. Putusan pernyataan hakim sudah, tinggal nanti petikan putusan dari pengadilan yang dibutuhkan dan juga eksekusi dari kejaksaan. Terkait dengan pertanyaan bagaimana pemindahannya Nusa Kambangan seperti apa, kami masih merujuk pada surat izin yang dikeluarkan oleh Bapak Dirjen terkait dengan pemindahan sementara Ammar Zoni dalam rangka persidangan, bahwa setelah selesai akan dikembalikan lagi ke Nusa Kambangan. Nah, ini kita masih menunggu arahan dari pimpinan, sambil juga tadi kami sampaikan untuk secara legalnya inkrah atau putusan, surat putusan dari pengadilan dan juga eksekusi dari kejaksaan juga sedang dalam proses. Untuk kabarnya bagaimana Bu? Kalau kabarnya tadi saya sampaikan, kita menunggu proses dan juga arahan dari pimpinan seperti apa selanjutnya. Pertimbangan ya surat izin yang awal. Kan di surat izin itu yang diberikan kepada kejaksaan itu kan ada klausul atau pernyataan setelah selesai menjalankan persidangan, Ammar Zoni dan kawan-kawan dikembalikan lagi ke lapas untuk menjalankan pidananya di sana. Tapi sekali lagi ya teman-teman, di Nusa Kambangan atau khususnya lapas high risk ini bukan akhir dari segalanya. Kalau kami sendiri dari pihak kemasyarakatan adalah kami menginginkan semakin banyak warga binaan kami yang di high risk itu turun levelnya. Berarti pembinaan kita berjalan dan warga binaan yang ditempatkan di sana itu mengikuti program pembinaan dengan baik, mematuhi peraturan dan yang pasti menyesali perilakunya yang sebelumnya. Ada perubahan perilaku, tergantung adanya perubahan perilaku yang lebih baik atau tidak. Indikatornya apa? Salah satunya mengikuti pembinaan dengan baik, mematuhi peraturan yang ada, gitu, seperti itu. Berarti bisa dibilang status high risk-nya Ammar Zoni jika dia boleh dilakukan bisa turun Bu ya? Iya, kan di aturannya setelah menjalani 6 bulan maka akan dilakukan assessment. Nah, assessment ini adalah penilaian perilaku. Kalau memang ada perubahan perilaku yang lebih baik, maka Ammar Zoni ataupun semua siapapun warga binaan itu akan diturunkan level pengamanannya dan juga tingkat pembinaannya tidak lagi high risk. Sebelumnya, Ammar Zoni divonis hukuman 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Lantas, seperti apa respon kuasa hukum dan adik Ammar Zoni atas vonis tersebut? Menanggapi vonis atas Ammar Zoni yang dinyatakan bersalah dan divonis hukuman penjara selama 7 tahun dan denda 1 miliar rupiah, respon kuasa hukum Ammar Zoni sebelumnya terbilang mengejutkan. John Matias ketika masih menjadi kuasa hukum Ammar, Zoni menegaskan bahwa vonis hakim bukanlah akhir dari segalanya.
Meski pihaknya tetap menghargai penuh keputusan yang telah diambil oleh majelis hakim, John Matias menyatakan bahwa dirinya masih belum bisa memberikan jawaban pasti terkait langkah hukum selanjutnya. Karena keputusan final untuk mengajukan banding atau tidak sepenuhnya berada di tangan Amar Zoni sebagai klien. Ya, pertama-tama kita sebagai PH menghormati dulu keputusan itu karena itu haknya hakim. Nah, sekarang kita sesuai dengan apanya Amar, itu kita Amar pikir-pikir dulu. Itu masih ada waktu 7 hari. Ya kan upaya hukum ada. Seperti hakim bilang, ini belum ingkrah, belum final. Ya kan? Nah, bisa aja diajukan upaya hukum banding. Ya kan? Bisa aja upaya hukum PK. Ya kan, bisa aja diajukan amnesti, bisa aja diajukan abolisi. Nah, ini kan banyak upaya hukum. Jadi sabar aja dulu. Yang pertama sekarang ini kita hormati dulu keputusan hakim. Karena itu hak beliau. Semua kan harus dipertimbangkan. Gak bisa kita menghadapi hukum ini dengan emosi. Ya kan, itu kan hak Amar nanti. Apakah dia mau banding, apa tidak. Ya kita PH kan. Nah sekarang Amar dia mikir-mikir dulu. Respon sang adik Aditya Zoni atas vonis Amar Zoni pun tak terduga. Melihat nasib sang kakak yang harus menerima kenyataan pahit, Aditya Zoni pun tak mampu menutupi rasa kecewanya yang mendalam atas vonis majelis hakim. Aditya menegaskan bahwa langkah hukum yang akan mereka perjuangkan saat ini adalah dengan mengajukan banding, sembari menaruh harapan besar agar permohonan tersebut diterima sehingga hukuman sang kakak bisa dikurangi lagi. Di tengah duka yang menyelimuti keluarga, Aditya juga menitipkan pesan menyentuh agar Amar tetap semangat dan berani bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Masih ada upaya PK tadi kan sama banding kan tadi. Tapi kecewa gak sih? Kaget, kecewa, no comment sekarang. Pokoknya doain yang terbaik. Sekarang berat sekali juga kayak gitu segala macam dan ya saya berdoa lah mudah-mudahan banding kita diterima, ya mudah-mudahan bisa dinilai lagi lah, bisa perkecil lagi hukumannya. Semangat Bang Amar, ya ini bukan akhir dari segalanya. Ini mungkin kerikil-kerikil di dalam kehidupan lah. Kita percaya sama pengacara, mudah-mudahan bisa melakukan tugasnya baik, ya mudah-mudahan bisa berkurang. Selain banding sendiri, akankah fight juga untuk Bang Amar tidak dibalikan ke Nusa Kambangan? Ya ini juga ini kita ya upaya kita supaya Bang Amar tidak dibalikan ke Nusa Kambangan, karena memang mau gimana pun juga itu tidak seharusnya dibalikin ke NK gitu loh. Ya, jadi maunya stay di sini dulu gitu. Oke? Dr. Camelia mengaku syok dengan vonis majelis hakim atas Amar Zoni. Lantas, apa yang membuat Dr. Camelia merasa ketakutan jika Amar Zoni dikembalikan ke Nusa Kambangan? Kekasih Amar Zoni, yaitu Dr. Camelia, sebelumnya mengaku sangat syok mendengar vonis majelis hakim atas Amar Zoni yang mengganjarnya dengan hukuman penjara selama 7 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Di hadapan awak media, Dr. Camelia ketika itu mengungkapkan bahwa kehadirannya di pengadilan pada sidang pembacaan putusan itu murni untuk memberikan dukungan moral dan menguatkan mental Amar Zoni yang kini tengah berada di titik nadir. Berat lah pastinya. Yang ngobrolin langkah-langkahnya, langkah apa yang harus kita tempuh habis setelah persidangan ini udah gitu. Akan menempuh jalur apa? Apa? Akan menempuh jalur apa mungkin? Belum tahu. Belum ada konsultasi lagi sama PH. Tapi nyangka nggak sih 7 tahun? Nggak nyangka. Makanya shock banget. Asli aku masih shock banget, sebenarnya aku nggak mau ngomong dulu gitu. Tapi tadi lebih ke menguatkan Bang Amar sama langkah hukum apa yang harus dilakukan.
langkah-langkah apa supaya dia tidak dibalikin lagi ke Nusa Kambangan. Pertama itu dulu lah. Kalau masalah langkah hukumnya nanti aja dulu lah. Gitu, langkah apa supaya dia nggak dibalikin lagi ke MK. Ya mudah-mudahan dengan aku diwawancara kayak gini, Pak Menteri, Pak Dirjen menelaah lagi kasusnya Bang Amar, apa pantas dia kesana gitu aja sih. Jadi gini ya, dokter dengan Amar itu udah sama suka, cinta sama cinta. Ada pihak lain yang memisahkan, itu tidak punya hak untuk memisahkan, melarang untuk mereka berpacaran ini. Hatinya Amar ada di situ. Tetapi kalau kemudian ada pihak yang ingin membebaskan, kemudian tidak dikirim Nusa Kambangan, itu adalah tujuan baik. Tetapi ketujuan baik jangan kemudian diimbalkan, ada kemudian balance-nya atau ada ini apa embel-embelnya. Nggak boleh begini, nggak boleh itu yang tidak boleh. Ya, karena upaya-upaya hukum seperti ini di Indonesia itu hukum itu juga tidak bisa dibeli. Ini suatu bukti bahwa tidak bisa dibeli. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.